Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan kelas Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Mira Trisyani, dosen Fakultas Keperawatan Unpad. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematika dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem informasi ini merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Perlu dipahami bahwa sistem informasi kesehatan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Mengapa sistem informasi ini menjadi kebutuhan yang krusial di tatanan layanan kesehatan? Jawabannya adalah meningkatnya kerumitan kegiatan layanan kesehatan di lapangan, serta adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ingin serba cepat, lalu kebutuhan akan informasi yang berkualitas untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Selain itu, sistem informasi ini dapat sebagai penunjang layanan yang efektif dan efisien. Konsep dasar informasi itu sendiri adalah pengelolaan sebuah data informasi menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan dapat dimanfaatkan untuk mengambil suatu keputusan saat ini atau saat mendatang. Oleh karenanya, sangat penting mengatur sistem informasi kesehatan ini karena pemrosesan informasi yang sistematis akan berkontribusi pada perawatan pasien yang berkualitas dan dapat mengurangi biaya. Dengan kata lain, pemrosesan informasi yang terintegrasi ini akan lebih efektif untuk memprosesan informasi di rumah sakit yang cukup besar, di mana profesional keperawatan kesehatan sering bekerja dengan data yang sama. Dalam konteks sistem informasi kesehatan, informasi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu informasi formal dan informasi informal. Kedua jenis informasi ini memainkan peran yang berbeda dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan layanan kesehatan. Informasi formal adalah informasi yang disusun, terstruktur, dan dihasilkan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Informasi ini seringkali bersifat resmi dan dapat diverifikasi secara objektif. Contohnya, seperti rekam medis elektronik yang mencakup informasi diagnosa, resep obat, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Contoh lainnya seperti laporan epidemiologi yang berisi data tentang penyebaran penyakit di suatu wilayah, atau informasi keuangan terkait biaya layanan kesehatan dan klaim insuransi. Sedangkan informasi informal cenderung tidak terstruktur dan dapat bersifat tidak resmi. Informasi ini seringkali berasal dari komunikasi interpersonal dan tidak selalu mengikuti prosedur resmi atau standar tertentu. Sebagai contoh, konsultasi informal antara perawat dan dokter mengenai perawatan pasien atau diskusi antara staf kesehatan dan tentang pengalaman atau tindakan terbaik dalam penanganan suatu kasus. Informasi juga memiliki beberapa ciri-ciri khusus yang membedakan dari data atau dari konsep lainnya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri informasi. Pertama, bermanfaat. Informasi harus memberikan nilai atau manfaat kepada penerima atau pengguna, di mana informasi yang tidak memberikan manfaat praktis seringkali dianggap tidak relevan. Yang kedua, relevan dan terorganisir. Informasi harus terkait dengan kebutuhan atau tujuan tertentu. Relevansi informasi ini sangat penting agar dapat digunakan dengan efektif dalam konteks tertentu. Selain itu, informasi yang disajikan secara terurut dan terorganisir dengan mudah dipahami dan digunakan. Struktur yang jelas membantu pengguna untuk memahami hubungan antara berbagai elemen informasi. Yang ketiga, akurat dan mudah diakses, di mana informasi harus benar dan dapat dipercaya serta mudah diakses. Akurasi adalah keabsahan informasi dan kesalahan dapat merugikan keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi tersebut. Berikutnya adalah informasi harus teruji keandalannya dan mengandung konteks. Informasi dapat diandalkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Keandalan dapat diuji melalui metode verifikasi dan validasi. Oleh karenanya, informasi yang baik harus ditempatkan dalam konteks yang sesuai. Konteks membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang makna dan signifikansi informasi. Yang kelima, informasi itu harus tepat waktu. Informasi harus tersedia saat dibutuhkan
dan dapat digunakan dalam waktu yang tepat. Keterlambatan informasi dapat mengurangi nilai atau kegunaannya. Yang keenam, informasi harus jelas, mudah dimengerti, dan mudah dikelola. Informasi harus disajikan dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti oleh penerima. Bahasa yang ambigu atau sulit dimengerti dapat menghambat penggunaan informasi. Dan yang terakhir, informasi itu harus bersifat etis. Informasi harus diperoleh atau digunakan dan disebarkan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika. Ini mencakup kepatuhan terhadap privasi dan hak individual. Beberapa pihak yang umumnya memiliki hak akses dan berhak menggunakan sistem informasi kesehatan. Di antaranya tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli farmasi, dan profesional kesehatan lainnya memiliki hak akses untuk menggunakan sistem informasi kesehatan ini. Mereka menggunakan SIK ini untuk menyediakan perawatan medis, mengelola rekam medis pasien, dan membuat keputusan klinis. Selain itu juga, staf administratif kesehatan termasuk petugas registrasi, petugas keuangan, dan administrator rumah sakit dapat menggunakan sistem informasi kesehatan ini untuk mengelola sistem administratif termasuk jadwal, pembiayaan, dan klaim asuransi. Pasien juga memiliki hak akses ke informasi kesehatan mereka sendiri. Melalui portal pasien atau saluran lain yang disediakan, seharusnya mereka dapat melihat riwayat medis mereka, membuat janji juga bisa, dan berpartisipasi dalam perencanaan perawatan mereka. Bahasan selanjutnya adalah fungsi dari sistem informasi kesehatan, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, lalu mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Apa saja sih komponen dari sistem informasi kesehatan ini? Yang pertama, blok masukan, meliputi data, metode, media, pengumpulan, dan pemasukan data. Kedua, blok teknologi. Contohnya, hardware, software, dan database. Yang ketiga adalah blok jaringan komunikasi meliputi standar dan protokol serta kebijakan dan regulasi. Terakhir yaitu personil, terdiri dari personil kesehatan dan ahli teknologi informasi. Jika saya simpulkan, sistem informasi kesehatan adalah infrastruktur terintegrasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola informasi kesehatan. Dengan komponen utama seperti rekam medis elektronik, sistem pendukung keputusan, dan telehealth. Selain itu juga, sistem informasi kesehatan ini dapat membawa manfaat signifikan seperti meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan yang lebih optimal, serta koordinasi perawatan yang lebih baik. Di samping itu, pemanfaatan analisis data kesehatan juga memungkinkan dapat mengidentifikasi tren kesehatan dan insiden penyakit yang dapat mendukung penelitian dan pengambilan keputusan strategis di bidang kesehatan. Demikianlah paparan penjelasan tentang sistem informasi kesehatan. Sampai bertemu kembali di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.